Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundira Yustianingsih dengan nomor induk mahasiswa C1 C020118. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran kas untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Adapun pokok bahasan yang sedikit saya bahas, yang pertama ada pengertian penyusunan anggaran kas. Yang kedua, pentingnya penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, tujuan utama penyusunan anggaran kas. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas. Dan yang kelima, metode dalam penyusunan anggaran kas. Langsung saja, materi yang pertama, pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi jangka waktu tertentu yang terdiri atas yang pertama perencanaan penerimaan kas atau aliran kas masuk, yang kedua perencanaan pengeluaran kas atau aliran kas keluar, dan yang ketiga penetapan sisa kas maksimum. Sifat aliran kas, baik aliran masuk maupun aliran keluar, dapat bersifat kontinu, artinya frekuensi penerimaan atau pengeluaran kas yang sering diterima atau dibayar oleh perusahaan, ataupun bersifat tidak kontinu atau insidentil, artinya frekuensi penerimaan pengeluaran kas yang jarang diterima atau dibayar oleh perusahaan. Yang kedua ada pentingnya anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang dan akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Pembelian dan pembayaran bahan baku akan terganggu, pembayaran biaya tenaga kerja akan terganggu, dan pembayaran biaya-biaya lain akan terganggu. Karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan utama anggaran kas. Ada 5 tujuan utama anggaran kas. Yang pertama, memberikan taksiran posisi kas pada akhir periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menentukan kebutuhan pembiayaan atau kelebihan kas menganggur untuk investasi. Yang keempat, ada menyelaraskan kas dengan modal, pendapatan, beban, investasi, dan utang. Yang kelima ada sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membelanjakan modal kerjanya. Materi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Pada kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, pada kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang. Yang ketiga ada kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan hutang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan sendiri menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor. Penerimaan uang dari modal atas saham yang dijual dan lain-lain. Selanjutnya ada metode penyusunan anggaran kas. Metode penyusunan anggaran kas yang pertama ada metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran. Yang kedua ada metode ikhtisar laba rugi atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Yang ketiga ada metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas, kemudian neraca seimbang. Kesimpulan dari materi saya,
materi yang saya jelaskan. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasannya tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety cash balance adalah ada pertama pembandingan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua, penyimpangan aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan baik dengan pihak perbankan. Manfaat penyusunan anggaran kas bagi perusahaan adalah dapat diketahui bila mana perusahaan dalam keadaan defisit dan keadaan surplus sebagai akibat operasi perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.